terutama yang paling sering dibutuhkan untuk kebutuhan anak-anak tuh yang paling Ah, iya paling kebutuhan dasar. iya. Ya itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu seperti apa, pangan, sandang, papan. Jadi itu harus terpenuhi semua. Karena gimana pun kan kita hidup harus ada itu yang pasti. Tapi memang untuk kebutuhan logistik atau kebutuhan anak kita kan ada 3 panti. Kita tiap bulan kita update sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Misalkan untuk bulan ini kebetulan ada anak yang membutuhkan susu khusus, yang itu memang udah bisa kayak misalkan kita kan standarnya pakai susu SGM ya. Tapi ketika anak itu udah kita coba beri susu SGM dan kita coba cekkan ke medis ternyata tidak bisa, ya kita carikan susu yang lain dengan rekomendasi dari rumah sakit atau dari dokter. Itu kadang yang sering urgent itu susu khusus. Kadang sering kita update misalkan anak sudah usia berapa bulan, nah itu kita susunya kita update. Tapi untuk utamanya yang dibutuhkan anak-anak kami dan karyawan, biasanya warga panti, itu adalah kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Tapi kalau papan sudah ada lah, mungkin lebih ke logistik seperti beras atau ya seperti yang sama kayak kita, yang setiap hari kita makan, setiap hari kita pakai. Untuk kebutuhan utamanya dari saya untuk menerima bantuan itu bergantung pada donat, biasanya bergantung pada donasi atau ada dari institusi pemerintah gitu. Ya, kalau kami eh, Yayasan Sabiku ini kan memang yayasan yang non profit dan swasta. Memang untuk saat ini kita untuk donasi itu tergantung dari donatur masyarakat. Karena dana kita masuk pemasukan itu kebanyakan dari donasi masyarakat. Tapi pemerintah juga ngasih support kepada kami. Tapi memang kebanyakan untuk donatur yang masuk dari masyarakat, kebanyakan mereka ngasihnya ada yang sudah dibelanjakan mungkin berupa kayak beras, pampers dan sebagainya. Ada juga yang banyak ngasih transfer dan langsung ngasih uang. Dan dari itu misalkan nanti kita ada kebutuhan lain yang kurang dan tidak bisa diberikan oleh donatur, ya nanti kita beli sendiri dengan dengan dana donasi yang dikasihkan oleh donatur. Karena pertanggungjawaban kami di sini, kita setiap tahun kita ada audit, jadi bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti laporan audit ini nanti kita publikasi. Jadi donatur tahu, oh ini yang saya sumbangkan tuh untuk apa. Jadi jelas untuk belanja ini, belanja itu dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak kami yang berada di panti Pasir Koja. Dan saya boleh tahu juga apakah ada batasan ya bagi anak-anak yang dapat tinggal di panti ini? Ya, khusus yang panti 1 karena di sini kan namanya anak panti dan balita terlantar. Jadi yang namanya anak itu kan usia di bawah 18 tahun sampai di dalam kandungan. Namanya anak ya, dalam undang-undang serasa seperti itu. Jadi batas usia di panti 1 itu ya usia anak. Kalau ketika anak sudah berusia lebih dari 17 tahun atau 18 tahun, secara internal kita rujuk ke panti 2 atau panti 3 sesuai dengan kebutuhan ini. Karena di panti 2 dan panti 3 itu untuk anak-anak yang remaja dan anak-anak remaja dan dewasa. Nah, sesuai dengan kebutuhan, kalau misal anak ini sudah lepas usia anak, tapi anak ini dalam kondisi yang mampu rawat, kita rujuk ke panti 2. Tapi kalau anak ini dalam kondisi yang mampu latih, mampu didik, nah kita rujuk ke panti 3 sesuai dengan asesmen pekerja sosial yang ada di panti masing-masing. Jadi memang batasannya 18 tahun ke bawah. Ya. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 18 tahun jadi juga panti yang 2 atau 3? Iya, sesuai dengan ini asesmen kebutuhan anak gitu. Nah, tapi kita sudah nggak harus 18 tahun, tapi ketika anak sudah, misalnya anak ini sekarang sudah usia 15 tahun, 16, 14 tahun, 16 tahun, tapi anak sudah bisa untuk mandiri dan untuk vokasional, itu kita langsung rujuk ke panti 3 secara internal. Karena kita kan meskipun ada panti 1, 2, 3, tapi kita masih di bawah yayasan yang sama, yayasan saat itu ketuanya sama, cuman tiap pantinya memang ada kepala panti masing-masing. Batasannya memang 18 tahun yang di panti 1. Misalnya di dalam secara pendidikan itu kan masih ada yang
Kayak masih TK yang masih SD nambah. Itu dari panti sendiri langkah yang mereka ambil biasanya gimana? Untuk pendidikan nih, Iya. untuk pendidikan semampu dan semaksimal mungkin kita usahakan untuk anak apapun yang dibutuhkan anak, misalkan anak ini dalam anak yang normal sudah selesai TK ya secepat mungkin sebisa mungkin kita carikan pendidikan yang terbaik untuk anak sesuai dengan kemampuan anak. Contohnya ada salah satu anak kami itu dari timur, kemarin juga sudah asesmen dari panti ataupun asesmen dari sekolahan, itu juga bisa masuk ke SD negeri. Tapi kalau misalkan anak-anak yang disabilitas kita nggak bisa memaksakan. Ini juga sama dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Jadi kebanyakan anak kami yang dari sini kan ada anak kami yang berkebutuhan khusus, stabilitas itu intelektual sama cerebral palsy. Jadi pernah salah satu anak ini kita sekolahkan ke sekolah inklusi negeri tapi inklusi. Tapi setelah itu ketika pas COVID kalau nggak salah itu guru inklusinya ditarik semua di dinas pendidikan dan ditaruh di SLB. Nah sekarang sekolah inklusi itu dikit di Jogja itu bahkan bisa dihitung jari. Nah di situ guru itu mulai kebingungan cara untuk mengajar si anak kami. Akhirnya kami dipanggil, kami istilahnya berdiskusi dengan sekolahan dan kami juga memang kalau anak dipaksakan di situ nggak bisa. Akhirnya kita tarik dan kita coba kita asesmen lagi sesuai dengan kemampuan anak. Kita coba masukkan di SLB. Alhamdulillah bisa mengikuti. Nah jadi untuk pendidikan ya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin kita usahakan yang terbaik buat anak sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita nggak maksa anak itu harus ke sini itu enggak. Bahkan kemarin juga salah satu anak kami mungkin tapi kan ada satu anak yang masuk ini anak kami namanya Mbak Rani. Ini anak panti tiga, usianya sudah 30 tahun. Sangat dulu pernah kuliah tapi karena depresi akhirnya keluar dari dulu. Itu juga dulu ketika laku minta buku sekarang sudah 40.000 yang diciptakan. Apa tadi? Itu kondisi disabilitas. Ya. Usianya sudah 30 tahun. Jadi gitu untuk pendidikan ya pokoknya terbaik untuk anak. Mungkin itu aja pertanyaan yang kami ingin tanyakan. Sudah itu saja. Dia pakai muatan aja sih.